apa kabar? Saya Hirsbun Arif dari Forum News Network. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Profesor Denny Indrayana yang kini bermukim di Melbourne, Australia, ini kelihatannya urat takutnya sudah benar-benar putus. Dia kembali mendesak Presiden Jokowi untuk segera mengundurkan diri sebagai syarat agar Pilpres 2024 itu bisa berlangsung secara adil dan jujur. Tanpa itu dipastikan, kalau menurut Profesor Denny, ini Pilpres 2024 itu akan penuh kecurangan. Mengundurkan diri bagi Jokowi itu menurut Profesor Denny Indrayana adalah pilihan terakhir dan paling terhormat bagi Jokowi. Ini harus dilakukan Jokowi bila DPR tidak berani memakzulkan Jokowi karena tersandera kasus hukum. Namun kata dia, bila DPR tidak berani bergerak, maka Denny Indrayana mendorong rakyat agar mendesak Jokowi itu segera mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang saya adalah langit Australia yang meskipun mendung tetap segar, jauh dari polusi. Mudah-mudahan dari kesegaran ini bisa hadir pikiran yang lebih jernih untuk menyelamatkan Indonesia. Maafkan jika kata-kata saya lebih tegas, lebih keras, karena tidak ada pilihan lain selain bicara jujur apa adanya. Pilpres 2024 sejatinya telah gagal, telah cacat sejak lahirnya. Ketika Presiden Jokowi dengan lugas mengatakan akan cawe-cawe untuk kepentingan negara, sejatinya kita sudah melihat realitasnya adalah cawe-cawe untuk kepentingan dinasti keluarganya. Ketika KPK sekarang menjadi Komisi Pemberantasan Korupsi, ketika Firly tersangka, maka yang paling bertanggung jawab juga adalah Presiden Jokowi, karena beliaulah yang memilih Firly melalui panitia seleksinya. Ketika MK diintervensi dan menghadirkan keputusan Paman Usman demi Gibran, maka Presiden Jokowi tidak bisa lepas tangan. Inilah pelanggaran telanjang konstitusi kita. Tidak bisa diargumentasikan, serahkan pilihan sekarang kepada rakyat setelah ada 3 pasangan. Karena pasangan Prabowo Gibran sedari awal telah memanipulasi konstitusi untuk terdaftar sebagai pasangan calon. Tidak ada jaminan setelah ini tidak terjadi kecurangan-kecurangan. Presiden Jokowi sudah meletakkan Panglima TNI. Presiden Jokowi sudah memasang orang di Polisi Republik Indonesia. Meskipun di Badan Intelijen Negara tidak terjadi pergantian pimpinan, tapi kita paham telah ada Wakil Kepala BIN yang baru. Tentu maksudnya untuk meminimalisir gerak-gerik Kepala BIN Budi Gunawan. Ini semua harus dibaca bukan untuk menjaga netralitas. Presiden Jokowi sudah menyatakan sedari awal beliau tidak netral. Beliau memberi restu kepada Gibran untuk menjadi calon wakil presiden dengan menabrak moralitas konstitusi. Maka tidak ada jalan lain. Hanya dengan menghentikan Presiden Jokowi, hanya dengan memakzulkan, memecat Presiden Jokowi, baru ada harapan Pilpres 2024 berjalan jujur dan adil. Jika proses politik di DPR tidak berjalan untuk memakzulkan Jokowi karena ada politik sandera, karena ada politik penjara, maka tidak ada pilihan lain selain rakyat yang bergerak untuk memberhentikan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi yang terhormat, mohon dipertimbangkan Pak, untuk menjaga kehormatan Bapak dan keluarga, Bapak mundur dari kursi kepresidenan. Jangan diikuti cara Paman Usman yang terus maju dan tidak ingin berhenti. Bukan pula cara Firly Bahuri yang meski menjadi tersangka tetap maju dan tidak mengundurkan diri. Jika Bapak Presiden tetap bertahan di istana, saya mengetuk hati orang-orang baik di lingkaran beliau. Banyak orang-orang yang saya hormati. Ada Menteri Pratikno, ada Menteri Basuki, ada Ibu Sri Mulyani, ada Ibu Retno. Bapak Ibu tolong ingatkan Presiden kita mundur
dan berhentilah demi Indonesia. Jika beliau tidak berkenan, mungkin Bapak dan Ibu yang harus mempertimbangkan untuk melepas jabatan demi menunjukkan betapa seriusnya kondisi kita menjaga konstitusi harus ditegakkan. Karena sejatinya banyak perkara kejahatan yang bisa menjadi pintu masuk pemakzulan presiden. Laporan di KPK terkait modal usaha yang diberikan kepada Gibran dan Kaesang sejatinya adalah suap, sejatinya adalah korupsi. Intervensi kepada Mahkamah Konstitusi dalam skandal Mahkamah Keluarga putusan Gibran pun sejatinya adalah kejahatan tingkat tinggi ataupun pengkhianatan terhadap negara. Jika Prof. Jimli Asyidiki mengatakan tidak ada bukti intervensi Presiden Jokowi atas putusan Gibran, itu karena MK-MK tidak punya cukup kewenangan dan kekuatan, bukan lembaga penyelidik untuk menghadirkan bukti-bukti yang memang sulit didapatkan. Tetapi logika hukum adalah logika akal sehat. Intervensi itu bisa dilihat dan bisa ditunjukkan lewat fakta realita. Gibran menjadi calon wakil presiden. Belum terlambat, inilah titik krusial, kritikal, di mana keputusan harus dihadirkan. Jika Presiden Jokowi tidak berkenan mundur, maka beliau wajib dimundurkan. Dari Australia, saya Denny Indrayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya-tanya apakah seruan semacam ini juga bisa dituduhkan sebagai subversif, ya, bisa terkena delik pidana. Tapi saya yakin ini sebagai seorang pakar hukum dia tahu, dia sudah mengerti celah-celahnya agar dia bisa tidak terkena jerat pidana. Tapi kalau lihat sepak terjang dari Profesor Denny Indrayana, seperti tadi saya lihat dia udah putus itu urat takutnya. Jadi kalau toh kemudian ini dia bisa terkena pidana, ya pasti dia hadapi. dan banyak kasus kan sebenarnya dia juga sudah dipersoalkan dalam beberapa hal, ya. Jadi sudah dilaporkan juga ke polisi dan sudah diproses kasusnya itu. Tetapi saya sendiri tidak yakin dengan tiga alternatif cara menyelamatkan Pilpres 2024 yang disarankan oleh Profesor Denny Indrayana tadi. Kalau lihat situasinya sekarang, rasanya sulit buat kita membayangkan DPR itu berani melakukan pemakzulan kepada Jokowi, ya. Karena itu tadi mereka tersandra kasus. Kendati sekarang ini kalau kita lihat komposisi di DPR kan sebetulnya partai oposisi dalam tanda petik, karena saya masukkan PDIP dan P3 yang jadi pendukung Ganjar dan Mahfud itu dalam barisan oposisi itu. Jadi kalau mereka bergabung dengan barisan perubahan yang di situ ada Nasdem, kemudian PKS dan juga PKB, sebenarnya jumlah kursi mereka di DPR itu udah lebih besar dari kursi pendukung dari Prabowo Gibran atau pendukung Pak Jokowi. Kalau tidak salah ini mereka ini sudah menguasai 53,60%, jadi lebih dari 50%. Tetapi ya itu tadi, sapu kotor itu kan tidak mungkin untuk membersihkan lantai yang kotor. Kalau mau lantainya bersih, ya harus pakai sapu yang bersih. Sementara kalau kemudian tadi Denny Indrayana mendorong agar rakyat itu mendesak Presiden Jokowi mundur, atau mungkin ini tepatnya apa ya, gerakan people power mungkin, ya. Sampai saat ini ya saya menyebutnya tanda-tandanya itu masyarakat sipil itu masih belum terkonsolidasi. Benar sih banyak pendukung Pak Jokowi yang kecewa dan bersuara sangat keras sekarang itu, bahkan lebih keras daripada kelompok oposisi. Tetapi kan mereka ini juga posisinya masih terkesan mendua begitu, ya. Sementara Presiden Jokowi kalau diminta mengundurkan diri dengan sukarela, ini saya kira lebih tidak mungkin lagi. Atau mungkin dengan berbagai upayanya untuk memperpanjang masa jabatannya itu mulai dari 3 periode, kemudian menunda pemilu, memperpanjang masa jabatannya 2-3 tahun, dan setelah itu gagal semua, akhirnya dia akan mencapreskan menggunakan berbagai cara untuk mengajukan putranya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Dan ini adalah salah satu, saya kira, plan terakhir dari Pak Jokowi untuk tetap mempertahankan kekuasaannya, ya. Jadi kalau lihat proses majunya Gibran menjadi cawapres dari
Pak Prabowo ya menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu apapun caranya itu Gibran harus menang Pilpres. Jadi ya tadi itu seperti dikatakan oleh Profesor Denny Indrayana yang hampir dipastikan pemilu atau Pilpres 2024 itu akan berlangsung curang. Ya tapi sekali lagi kalau meminta Pak Jokowi mengundurkan diri itu saya kira itu jauh panggang dari api, karena sudah kelihatan sekali bahwa Pak Jokowi itu gigih sekali untuk tetap melanggengkan kekuasaannya setelah berbagai jalan yang dia tempuh memperpanjang masa jabatannya gagal. Sekarang dia mencoba memaksakan putranya menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Saya Subun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.